Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi la dina ila dinuh, la syar'ah ila syar'uh, la hudan ila hudah. Alhamdulillahillazi Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, teman-teman berbagi cerita dimanapun Anda berada. Semoga rutinitas kita setiap hari Jumat ini bisa memberikan sebuah manfaat ya untuk kita semua. Khususnya manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat tentunya. Pertama-tama dan yang lebih utama itu tentu kita coba biasakan di setiap hela nafas kita itu adalah aktivitas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat amat penting ya untuk kita bisa terus tersambung koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bahasa kitab namanya idroksilah billah. Nah, itu mulainya dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu mengatakan agak ragu antara Ibnu Qayyim atau Ibnu Athaillah atau ulama yang lain. Yang jelas sependek saya pernah belajar gitu ya. Nah, itu ada 3 ciri orang bersyukur, teman-teman sekalian. Ada 3 indikator orang itu dikatakan bersyukur. Yang pertama, dia menyadari betul bahwa apa yang didapat, nikmat yang didapat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita setelah mendapatkan nikmat tersebut, maka kita melafazkan daripada nikmat tersebut ya. Baik itu kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah setidaknya kita mengucapkan hamdalah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melafazkan gitu ya. Kalau kepada sesama manusia itu kita perlu sekali yang dinamakan itu berterima kasih gitu ya. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ini melafazkan kepada manusia itu sangat penting sekali ya. Misal kita diberi sesuatu oleh manusia, itu kita ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah memberi, kemudian menyebut-nyebut kebaikan manusia tersebut gitu ya. Baik ada orangnya ataupun tidak ada orangnya gitu. Kita akui bahwa orang tersebut itu adalah orang yang baik. Nah, itu bagian daripada bersyukur. Kalau sesuatu yang diberi itu adalah bisa digunakan, maka kita gunakan dalam keadaan kebaikan, dalam aktivitas kebaikan gitu. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, indikator orang itu dikatakan bersyukur adalah menggunakan semaksimal mungkin nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perantaranya manusia atau secara langsung Allah memberikan nikmat tersebut dengan sifat rahman-Nya, menggunakan sebaik-baik mungkin nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa diartikan dari penjelasan 3 indikator ini, orang yang bermaksiat itu sesungguhnya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, makanya yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat lagi apa yang udah Allah berikan, karena bisa jadi loh sesuatu yang kita nggak minta sebenarnya teman-teman sekalian. Kita nggak minta tapi Allah berikan. Contohnya gitu yang umum sekali itu adalah nafas. Mungkin jarang ya atau bahkan hampir tidak ada orang yang
meminta nafas, tapi Allah tetap berikan. Eee, Nikmat penglihatan gitu ya. Nah itu juga jarang orang meminta gitu ya, tapi Allah tetap berikan gitu. Eee, atau pekerjaan gitu ya, penghasilan. Nah itu, bagian daripada nikmat yang Allah berikan gitu. Makanya kalau misalkan di antara kita mungkin ya ada yang yang masih sekolah atau yang sudah bekerja gitu, lalu kita, merasa lelah, wajar ya manusiawi ya. Kemudian kita mengeluh, nah ini nih, ini yang sangat amat perlu digarisbawahi atau diingat-ingat kembali teman-teman sekalian, ketika kita mengeluh dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita, dengan rutinitas kita, eee, ketika kita mengeluh dengan itu semua, ingatlah banyak orang di luar sana yang menginginkan di posisi kita, gitu. Ketika kita sudah berpenghasilan, kita udah bekerja gitu ya, ternyata banyak loh orang di luar sana menginginkan, eee, pekerjaan seperti kita, dapat, income bulanan, itu banyak. Eee, Lalu pertanyaannya kenapa bisa kita mengeluh gitu? Kenapa sampai-sampai, eee, kita bisa mengeluh dengan hal itu? Seharusnya kita mensyukuri hal itu dengan melakukan atau beraktivitas dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, tentunya, eee, hal-hal baik itu semua senantiasa bermuara kepada manusia agung, manusia, sempurna yang menjadi panutan kita, yaitu adalah baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Oleh karenanya selayaknya kita curah limpahkan sholawat kita kepada baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang setiap kebaikan itu bermuara kepada beliau. Setiap kebaikan yang ada di dunia mesti bermuara kepada Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Sunnah beliau itu adalah, af'alnya beliau, perilakunya, eee, persetujuannya, itu sunnahnya beliau tuh, perilakunya, perkataannya, persetujuannya gitu. Kalau perkataan kita bisa, buka di buku di kitab-kitab hadis gitu ya teman-teman sekalian ya. Kalau, af'alnya, nah af'al dan persetujuannya, ini bisa kita dapati ketika kita memang, meniti sirah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali diceritakan oleh, para ulama tentang bagaimana sikapnya Rasulullah. Salah satunya misalnya ketika Rasulullah berjalan itu seperti apa, ketika Rasulullah bekerja bersama teman-temannya, melakukan team working Rasulullah itu seperti apa. Nah, itu sebagian daripada sunnah, gitu. Rasulullah SAW salah satunya ya, itu ada, ketika kita, menelusuri kisah perang Khandaq saja, nah itu Rasulullah SAW, eee, dia beliau itu ikut bekerja, menggali parit, gitu. Padahal gitu ya, padahal ada di antara para sahabat itu, menginginkan, "Udah Rasulullah, santai aja biar kita yang ngerjain," gitu. Cuman kata Rasulullah, "Nggak bisa seperti itu," gitu. "Saya nggak mau dispesialkan seperti ini," gitu. "Saya harus bekerja turun bersama kalian." Nah, itu salah satu sunnahnya Rasulullah ketika, eee, bekerja sama eee, dengan para sahabatnya. Nah, kalau kita meniatkan melakukan sebuah pekerjaan yang teamwork dengan mental seperti itu, nah insya Allah itu mendapatkan pahala sunnah juga teman-teman sekalian. Gitu, Masya Allah ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita di kesempatan kali ini bisa bercerita banyak, dan juga detail tentang lika-liku orang tampan ya, yang mungkin teman-teman di sini juga udah pada, hafal ceritanya mungkin ya, mungkin ada, di antara teman-teman semua udah ada hafal. Ya, betul sekali bahwa cerita kita hari ini itu adalah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, gitu ya. Namun saya mau membuka kisah ini gitu dengan, yang sering kita harapkan dan semua orang muslim, di dunia mungkin mengharapkan ini, yaitu adalah, Allah berikan, ridhonya kepada kita semua sehingga Allah
mm, memberikan atau memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti atau terlihat dari setidaknya kita meminta ini sebanyak 17 kali dalam sehari yang ada di surat Al-Fatihah gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah yang kita pinta. Jalan di mana langsung menuju jalan lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta. Kurang lebih ada 17 kali sehari minimal ya kita meminta jalan lurus ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan lurus yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan lurus sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri rahmat, bukan orang-orang yang Engkau murka, dan juga bukan dari kalangan orang-orang yang sesat gitu ya. Nah, inilah pengertian daripada siratal mustaqim gitu ya. Definisi daripada siratal mustaqim itu adalah jalan-jalan yang memang Allah beri rahmat. Oleh karenanya teman-teman sekalian di dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali cerita-cerita yang kalau kita cermati itu adalah kisi-kisi dari Allah Subhanahu wa taala untuk doa-doa kita selama ini. Yang kita panjatkan sekurang-kurangnya itu ada 17 kali dalam sehari. Yaitu adalah meminta jalan yang lurus. Itu adalah jalan-jalan yang orang-orang yang Allah beri rahmat. Siapa mereka? Maka di Al-Quran akan diceritakan tentang kisah Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Bukan daripada orang-orang yang Allah murkai. Makanya di Al-Quran juga menceritakan tentang Bani Israel misalnya, tentang Yahudi misalnya, adalah orang-orang yang memang mengetahui bahwa Allah yang patut disembah dan hanya Allah lah yang aturannya pantas untuk kita terapkan gitu. Tapi malah menyimpang dan membuat aturan baru. Bahkan nabi-nabinya itu dibunuhi oleh orang Yahudi gitu ya. Dan yang kedua ada juga orang-orang yang sesat. Sebagaimana misalnya para mufassir mengatakan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani gitu ya. Atau orang-orang yang memang dia tidak mendapat pengetahuan bagaimana untuk menyembah Allah sehingga dia mengikuti orang-orang terdahulu. Nauzubillah min zalik. Nah, kita nggak mau seperti itu. Dan itu semua ada dirangkum di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya yang akan kita ambil kisahnya itu teman-teman sekalian, itu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini unik teman-teman sekalian. Kalau teman-teman perhatiin ya, yang berkali-kali hatam gitu ya, yang sering baca Quran, coba diperhatikan kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Itu semua kisah nabi-nabi itu bisa dibilang mencelok di surat ini, mencelok di surat itu gitu. Semua kisah nabi-nabi. Wabil khusus Nabi Musa itu banyak banget menceritakan tentang Nabi Musa ya. Ada yang mencelok di surat Al-Baqarah misalnya, ada juga yang mencelok di Al-Qasas dan sebagainya. Itu potongan-potongan cerita itu sebagaimana puzzle yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, tentu dengan sebaik-baik penempatan pastinya Al-Quran. Bukan konteks untuk merendahkan Al-Quran ya, bahwa seperti itu. Cuman inilah memang kenyataannya, bahwa banyak kisah-kisah di antara satu surat mengisahkan orang yang sama di surat yang lain. Berbeda dengan Nabi Yusuf teman-teman sekalian. Nabi Yusuf ada
kisahnya, sependek pemahaman saya teman-teman sekalian, correct me if I wrong gitu ya, Nabi Yusuf itu tertuang di surat sebagaimana yang dinamakan adalah di surat dirinya sendiri, yaitu adalah surat surat Yusuf. Nah, ketika kita menginginkan uh, sebuah cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, membuka kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu kita bisa membukanya di surat Yusuf. Nah, ini sangat mudah dan itu diceritakan dari awal dan dari akhir. Dan inilah jalan orang yang diberi rahmat. Sehingga ketika kita bisa mengambil ibroh daripada jalan ini, sangat berpotensi besar bagi kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan lurus, jalan siratal mustaqim. Seperti apa jalan lurus itu? Lurusnya ke langit, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat ya kisahnya Nabi Yusuf itu lurusnya ke langit. Lurusnya itu ke langit. Tapi di dunia sangat berkelok-kelok. Itulah Nabi Yusuf. Sayangnya kita di sini gitu ya, seringkali mengingat surat Yusuf atau membaca surat Yusuf itu mengharapkan sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang yang tampan. Kita mengharapkan rupa kita itu rupawan gitu ya, kita tampan atau kita cantik gitu ya. Maka kita baca surat Yusuf, atau yang cantik mungkin ya membaca surat Maryam misalnya. Nah, itu kita mengharapkan seperti itu. Akan tetapi kita tidak melihat resikonya orang tampan itu seperti apa. Nah, inilah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya dibuka dengan nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Wah, ini adalah pembuka yang dahsyat di surat Yusuf. Kalau teman-teman sedang melihat Quran, coba buka di ayat ketiga deh teman-teman. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala membuka kisah ini dengan nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an ila akhiril ayat. Kami menceritakan ini kepadamu ahsanal qasas dengan sebaik-baiknya kisah. Jadi kisah Nabi Yusuf ini adalah diantara daripada sebaik-baiknya kisah. Ahsanul qasas. Dan di kisah ini teman-teman sekalian, kita bisa mendapatkan gitu ya, bahwa bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat tertuang di kisah ini. Masya Allah ya. Bagaimana Nabi Yusuf dulu ketika Nabi Yusuf kecil, dia bercerita kepada ayahnya ya. Dia bercerita kepada ayahnya tentang Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, dan di situ ada bulan dan matahari yang bersujud kepadanya. Dia ceritakan kisah itu kepada ayahnya. Ya, berarti saya bermimpi seperti ini dan ini. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan jawaban dari ayahnya, yakni ayahnya Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub. Dan ini uniknya teman-teman sekalian, dan ini di antara semua nabi, Nabi Yusuf itu adalah bukan maksud merendahkan nabi yang lain ya, tapi nabi yang keturunannya, yang nasabnya itu ke nabi lagi tuh Nabi Yusuf. Bahkan bisa sampai 3 atau 4. Karena Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wah, Masya Allah. Nah, ini kakek-kakeknya Nabi Yusuf itu seperti itu teman-teman sekalian. Ini Masya Allah. Dan hampir nggak ada, mungkin ya, nggak ada
Atau kalaupun ada Sulaiman ya, Nabi Sulaiman pada Nabi Daud. Setelahnya bukan Nabi gitu. Nah ini Nabi Yusuf sampai kepada kakek-kakeknya itu adalah Nabi. Maksudnya secara langsung itu adalah Nabi. Nah ini Nabi Yusuf dahsyatnya ya. Kemudian Nabi Yusuf bercerita tentang mimpinya. Dan inilah resikonya jadi orang ganteng gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi orang tampan. Nah inilah bagian daripada resikonya, yaitu dibenci saudaranya. Oleh karenanya setelah mendengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ayahnya mengatakan bahwa jangan kalian jangan kamu ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena ayahnya sudah memiliki firasat, mentakwil mimpi. Jadi yang bisa ini adalah isyarat Nabi Yusuf untuk bisa mentakwil mimpi sebetulnya. Nanti akan diungkap lagi kisahnya ya. Akan diungkap lagi kisahnya. Ini Masya Allah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadisi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub ila akhirnya. Dan inilah dan demikian itulah ya, dan demikian itu Allah memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian daripada takwil mimpi. Nah ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk bisa mentakwilkan mimpi. Ini adalah kisi-kisi awal daripada kenabiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf menceritakan, di sini baru terungkap ya bahwa Allah mengungkap bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu ada yang sensi dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya dan adiknya. Yaitu adalah kalau di tafsir itu dikatakan Benyamin gitu ya, kalau di tafsir itu atau tidak disebutkan secara spesifik Benyamin, tapi dikatakan Yusuf dan saudaranya yaitu adalah ya Benyamin gitu. Apa kata saudaranya? Sungguh dalam kisah Nabi Yusuf dan saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Untuk siapa yang bertanya, dan tentu mungkin di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada yang bertanya kepada Rasulullah, atau bisa juga teman-teman sekalian ini dipersoalkan atau ini ayat ini untuk kepada kita. Dan indahnya teman-teman sekalian, Allah menggunakan diksi laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi, sesungguhnya dalam kisah Nabi Yusuf dan saudaranya ayatun, terdapat tanda-tanda lisailin kepada orang-orang yang bertanya. Allah menggunakan kata ayatun, tanda-tanda gitu ya. Sependek yang pernah saya pahami, yang pernah saya pelajari di diksi bahasa Arab teman-teman sekalian, itu untuk menggunakan kata tanda itu ada dua cara, yaitu bisa menggunakannya dengan kata al-ayah atau al-alamah. Nah, itu sama juga artinya tanda juga. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah objek. Tanda itu kan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada objek yang kita tuju. Gitu. Contoh misalnya, objek yang kita tuju itu misalnya Monas gitu ya, Monas.
makanya diserap di bahasa Indonesia jadi alamat gitu kan ya. Ada al-alamah, ada al-ayah. Kalau al-alamah ini diserap menjadi di bahasa Indonesia menjadi alamat gitu. Nah, alamat itu sebetulnya tanda juga gitu. Misalnya objek yang kita tuju itu adalah Monas misalnya. Maka al-alamahnya atau alamatnya, tandanya itu di mana Monas? Ya, misal di Jalan Merdeka Timur misalnya ya, Jakarta Pusat. Monas itu di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Artinya kalau misalkan kita sudah sampai Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, artinya kita dekat dengan tujuan kita, yaitu Monas. Karena tujuan kita adalah Monas. Nah, itu yang bedakan al-ayah dan al-alamah, itu di situ, di tujuannya. Kalau al-alamah, tujuannya adalah selain daripada khalik. Kalau al-ayah, itu tujuannya mesti khalik. Ayat itu mesti khalik. Maka tanda-tanda yang diberikan kalau kita baca Quran misalnya ada tanda al-ayah, nah itu mesti tanda-tanda tersebut itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang salah di kitanya. Bukan di Qur'annya, barangkali ada yang salah di kitanya. Misalnya ya, yang sering kita baca di surat undangan misalnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan kalian dengan dari diri kalian min anfusikum azwajan, berpasang-pasangan gitu. Itu ayat pernikahan biasanya di undangan pernikahan itu selalu ada ayat itu tuh. Nah, ini di antara daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya kalau misalkan kita menikah, itu semestinya mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, gitu ya. Tapi kita nggak bahas pernikahan ya hari ini. Kita membahas Nabi Yusuf. Nah, artinya kalau misalkan kita bertanya tentang bagaimana sih kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu mestinya Nabi Yusuf, kisah ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita tidak mendekatkan diri kepada, kita tidak lebih dekat kepada Allah, ada yang salah dengan diri kita. Ada yang salah dengan diri kita. Karena Allah sudah mengatakan seperti itu. Dan sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf itu ada terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memang bertanya, baik itu di masa Nabi Muhammad SAW maupun di masa kita mungkin bisa juga, gitu ya. Nah, kemudian ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin lebih dicintai kepada dari ayahnya daripada kita. Nah, ini kata seorang saudara-saudaranya Yusuf ya, yang mengira bahwa Nabi Yusuf itu lebih dicintai oleh ayahnya ketimbang mereka, gitu kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dan uniknya adalah pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini? Iz qalu la Yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Nah, ini ayahnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu mengira bahwa Nabi Yusuf itu lebih dicintai. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, maksudnya itu Benyamin, lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang sama. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Menggunakan kata dolal. Ya, ini adalah sebuah teguran juga nih bagi kita bahwa sepatutnya kita kepada orang tua kita itu nggak semestinya gitu ya mengatakan bahwa ini kan gambaran anak yang iri kepada saudaranya gitu ya, yang dengki kepada saudaranya, lo kok dia lebih disayang ya. Nah, itu
mudah-mudahan kita semua nggak sampai hati seperti itu ya. Bahkan nggak pantas juga ya bagi kita mengatakan bahwa ayah itu nggak adil, ibu itu nggak adil gitu. Ini kan seolah-olah mengatakan seperti itu. Kayaknya ayah itu lebih sayang kepada Yusuf deh daripada kita gitu. Sungguh ayah itu udah membuat kekeliruan, ayah itu udah nggak adil pada kita gitu. Padahal kan kita sama aja gitu. Dan kita sebagai anak itu nggak boleh sebetulnya mengatakan seperti itu. Mengapa? Kalaulah benar orang tua kita itu nggak adil, nggak pantas banget kita sebagai anak itu sampai mengucapkan kata-kata seperti itu gitu ya. Nggak pantas banget. Hanya mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang demikian itu. Nah dari sini saudaranya mulai merancang sebuah rencana gitu ya. Dia mengatakan bahwa ya udah kita bunuh saja deh Yusuf. Oh jangan dibunuh. Kita harus ajak main aja gitu kan ya. Sehingga mereka bersekongkol untuk mengajak main. Sebelum mengajak main mereka tetap minta izin kepada ayahnya. Dan Nabi Yakub pada saat itu dengan berat hati ya, dengan berat hati mungkin sudah ada firasat dan sebagaimananya, Nabi Yakub agak tidak mengizinkan sebetulnya. Namun ya sudahlah. Akhirnya pendek cerita teman-teman sekalian, Nabi Yusuf dibawa oleh saudaranya ke bermain ya pada saat itu. Dan di sini ada yang mengatakan Nabi Yusuf ada yang berusia 12 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun dan sebagainya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengikuti apa yang diminta oleh kakak-kakaknya pada saat itu, saudara-saudaranya, dan disinilah akal bulus persekongkolan itu dilakukan. Gitu. Dan disinilah dimulai kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sebagaimana yang kita tahu teman-teman sekalian, beliau diceburkan ke sumur, gitu ya, diceburi sumur. Kemudian saudara-saudaranya mulai membuat siasat, melumuri sebuah kain dengan darah domba, gitu ya. Lalu pulang dengan membawa kain tersebut dengan mengatakan bahwa kain tersebut itu adalah darahnya Yusuf yang dimakan oleh serigala gitu. Dan disinilah kekuatan daripada Nabi Yakub alaihissalam katakan hanya kepada Allah lah saya berharap. Di sini menunjukkan kekuatan ketegaran Nabi Yakub. Walaupun Nabi Yakub alaihissalam tidak sepenuhnya percaya kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf tersebut, namun tetap tidak menjustifikasi dan juga menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, setelah Nabi Yusuf alaihissalam dicebur ke sumur, lalu datanglah sekelompok kabilah. Nah, salah satu kabilah pedagang ini ingin mengambil air ya di sumur tersebut, kemudian mendapatkan Nabi Yusuf di sana. Ditolonglah Nabi Yusuf, bukan cuma ditolong, bukan untuk ditolong secara cuma-cuma ya. Apa namanya? There is no lunch free, there is no free lunch. Nggak cuma ditolong oleh pedagang tersebut, oleh kabilah dagang tersebut, akan tetapi ditolong untuk dijual sebagai budak. Nah, gitu. Dan inilah lika-likunya ya. Dia tampan, solih juga ya. Namun diberlakukan seperti itu. Betapalah sabarnya nih Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian setelah dijual sebagai budak, nah di situ teman-teman sekalian, Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat kota Mesir pada saat itu, dan seorang pejabat tersebut membeli kepada
membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf bekerja di rumahnya. Sudah bekerja, sudah menjadi budak, teman-teman sekalian. Masalah juga tetap datang, gitu. Ternyata digoda oleh wanita, teman-teman sekalian. Digoda, dikerjai oleh wanita tersebut, dimasukkan ke dalam kamar. Kemudian kamar itu ditutup, jendelanya ditutup. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda. Dan di sini ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf hampir tergoda, akan tetapi Nabi Yusuf melihat ke satu sisi, teman-teman sekalian, ke satu sisi ruangan tersebut. Nabi Yusuf melihat wajah daripada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Dan dari situ Nabi Yusuf sadar bahwa oh, ini adalah sebuah ujian yang gue nggak boleh ini ngelakuin seperti ini. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu kabur dari kamar tersebut. Kemudian kabur dari kamar tersebut, kemudian terlihatlah oleh pejabat, suami daripada pejabat tersebut. Dan indahnya, teman, kalau kita membaca kitab tafsir gitu ya, saya mendapati bahwa yang menggoda Nabi Yusuf itu adalah Zulaikha yang menggodanya, ya, menggoda Nabi Yusuf itu adalah Zulaikha. Itu informasi yang saya dapatkan. Cuman di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara spesifik, nama daripada yang menggoda Nabi Yusuf, gitu. Yang di dalam Al-Quran disebutkan hanya Imra'atul Aziz. Terjemahnya itu adalah oknum istri pejabat. Nah, Imra'atul Aziz itu kan adalah istri pejabat, ya. Nah, ini oknum inilah yang menggoda Nabi Yusuf. Nah, ketika saya pelajari, kenapa ya kok bisa ditafsirkan Zulaikha, ya? Nah, itu pembahasan lain. Hanya saja saya mendapatkan ibroh. Ternyata di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, kalau orang melakukan sebuah dosa, ini kan sebuah perbuatan dosa, ya. Menggoda Nabi Yusuf itu kan adalah sebuah perbuatan dosa yang nanti berujung kepada perzinahan. Namun dia masih memiliki rasa malu. Maha sucinya Allah, maha perhatiannya Allah, itu menutup namanya, teman-teman sekalian. Itu menutup namanya. Kalau dia masih punya rasa malu dalam melakukan kemunkaran. Kalau sudah terang-terangan, Allah akan buka namanya di dalam Al-Quran. Tabat siada abi lahabi watapah. Itu udah terang-terangan itu melakukan kemaksiatan. Tapi kalau masih punya rasa malu dalam melakukan kemaksiatan, Allah jaga aibnya, Allah sembunyikan namanya. Nah, nanti mungkin di kitab-kitab yang lain baru kita mengetahui, bukan di dalam kitab Al-Quran, kitab yang ini baru kita mengetahui mungkin ya namanya itu Zulaikha. Wallahu alam bisawab, betul atau enggaknya, gitu ya. Akan tetapi banyak kisah yang mengatakan seperti itu. Nah, di sini Imra'atul Aziz ini, istrinya pejabat ini, itu mengadu kepada suaminya. Ketika dipergoki oleh suaminya, apa yang terjadi ini? Katanya. Istrinya pejabat ini mengatakan bahwa, wahai suamiku, aku telah digoda gitu ya. Aku telah digoda oleh Yusuf gitu. Wah, benar. Kemudian di dalam kisah itu dikatakan bahwa coba datangkan saksi padaku. Nah, banyak orang di rumah itu membela daripada istrinya. Dan di dalam kajian yang lain, saya mendapatkan informasi, teman-teman sekalian, bahwa ada satu orang yang itu menjadi saksi Nabi Yusuf ketika semuanya
saksi di rumah itu membela daripada perempuan tersebut yang menggoda Nabi Yusuf, ada satu orang itu yang membela kepada Nabi Yusuf. Ketika suaminya mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, apakah kamu punya saksi?" Semua orang ini mengatakan bahwa kamulah pelakunya gitu. Kamulah dalang utamanya. Kemudian terdengar suara tangisan bayi. Terdengar suara tangisan bayi. Yang bayi ini belum bisa bicara. Bayi ini adalah anak daripada saudaranya si Imra'atul Aziz tadi. Yang sedang bermalam di rumahnya Imra'atul Aziz. Kemudian kata Nabi Yusuf, "Oh ada." Siapa? Itu yang sedang nangis. Kemudian ya udah silahkan coba tanya. Singkat cerita dipanggil bayi itu, kemudian ditanya, kemudian bayi itu mengatakan bahwa yang tertera di dalam Al-Quran, lalu mengatakan saudara dari perempuan tersebut. Saudara perempuan artinya keponakan gitu ya. Kalau di kisah yang lain ya tentunya. Itu adalah dia mengatakan bahwa coba lihat wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazzabat wa huwa minas solihin falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Lihat saja, jika komisuhu gamisnya itu koyak di bagian depan, maka dia berbohong. Maka perempuan itu benar dan si laki-laki berbohong gitu ya. Dan jika gamisnya yang sobek itu di bagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta dan Yusuf atau laki-laki wahwa minas solihin yang benar gitu. Berbicaranya yang saksi ini itu tidak langsung menunjuk bahwa yang benar adalah ini, yang benar adalah pihak laki-laki dan yang salah adalah pihak perempuan. Nggak langsung seperti itu teman-teman sekalian. Tapi dia menggunakan isyarat sehingga orang-orang bisa mind blowing, bisa open mind. Coba lihat deh gamisnya mana yang sobek. Kalau yang sobek bagian depan, maka laki-laki yang berbohong, artinya Yusuf yang berbohong. Kalau yang sobek bagian belakang, artinya perempuan yang berbohong. Kenapa? Kalau secara logika itu kalau misalkan sobeknya bagian depan, maka yang berontak itu perempuan. Sehingga gamis bagian depannya bisa kemungkinan sobek. Tapi kalau misalkan yang berontak itu adalah laki-laki, sehingga laki-lakinya kabur dan gamisnya yang ditarik, kemudian gamisnya bagian belakang yang sobek, maka itu bisa menjadi bukti bahwa Yusuf atau laki-laki ini yang benar. Kemudian dilihatlah oleh Imratul Aziz itu, dilihat oleh Imratul Aziz itu suaminya Imratul Aziz bahwa gamis yang sobek adalah bagian belakang. Dan ini adalah Yusuf, dan ini Yusuf yang benar pada saat ini. Gitu. Hanya saja cerita tidak sampai di sini teman-teman sekalian. Ceritanya nggak sampai di sini. Dan Yusuf alaihissalam itu tetangga, ibu PKK kalau zaman sekarang gitu ya. Ibu-ibu komplek itu udah mendengar kisah bahwa Imra'atul Aziz, istri seorang pejabat, itu menggodai budak. Udah sampai dengarlah kabar. Sehingga dibuatlah siasat bahwa diadakan arisan mungkin ya, kalau zaman sekarang diadakan arisan mungkin.
kumpul-kumpul di rumahnya Imro'atul Aziz ini. Ketika kumpul-kumpul disediakanlah pisau dan apel gitu ya. Ketika disediakan pisau dan apel, teman-teman sekalian, disuruh Yusuf itu berjalan. Dan ketika pas Yusuf berjalan, itu tak terasa, teman-teman sekalian, itu betul-betul diiris. Bahasa Qur'annya itu betul-betul diiris menggunakan pisaunya. Dan mereka semua yang melihat Yusuf itu nggak merasakan sakit sedikit pun ketika melihat Yusuf, padahal mereka sedang mengiris jari-jarinya. Itu saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Nah, ini menjadi barometer juga nih teman-teman bagi kita ya. Kalau misalkan kita mau ngelihat orang ini tampan atau enggak, ganteng atau enggak, nah coba ambil pisau, iris jari kita ya. Masih ngerasa sakit nggak? Kalau masih ngerasa sakit, berarti dia belum tampan. Belum setampan Nabi Yusuf. Gitu. Cuman kalau udah nggak ngerasa sakit, wah itu udah dahsyat itu ketampanannya. Masya Allah. Nah, ini bagian daripada uji coba juga ya buat kita yang ngerasa ganteng gitu. Nah itu seperti itu teman-teman sekalian. Dan ceritanya betul-betul diiris. Betul-betul diiris. Ceritanya itu para ibu-ibu pejabat, para ibu-ibu komplek yang nyinyir kepada Imro'atul Aziz. Jadi seolah-olah Imro'atul Aziz itu ngomong gini, iya elah si ibu-ibu baru ngelihat sekali aja udah pada ngirisin jari gitu ya. Lah saya ini ngelihat setiap hari gitu. Ya wajar lah saya tergoda gitu kan. Kurang lebih bahasa kasarnya seperti itulah ya. Dan akhirnya karena Nabi Yusuf membuat resah, akhirnya Nabi Yusuf itu memilih untuk dipenjara sajalah saya nih daripada seperti ini, daripada menjadi bulan-bulanan dari para wanita gitu ya. Mendingan saya dipenjara aja lah. Nabi Yusuf memilih lebih nyaman tinggal di penjara. Dan di penjara ini kisahnya tetap berlanjut teman-teman sekalian. Kisahnya tetap berlanjut. Kisah di penjara ini Nabi Yusuf mendapatkan seorang teman gitu ya. Seorang teman, kemudian sering berbagi cerita dengan teman-teman tersebut di penjara. Kemudian ketika tiba waktunya, teman tersebut itu harus bebas gitu ya. Dan ketika bebas, Nabi Yusuf alaihissalam itu menyampaikan pesan kepada temannya, bahwa kalau nanti kamu bebas, tolong kasih tahu sama raja bahwa saya ini adalah korban kriminalisasi gitu. Biar saya juga bisa bebas gitu. Dan tapi inilah dilalahnya ya, lika-likunya orang tampan ini nggak cukup cuman seperti tadi aja, tapi juga perlu merasakan dilupain temennya gitu ya. Nah, sehingga temennya bebas, lupa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya ingat-ingatnya sampai raja bermimpi, kemudian ingin tahu takwil daripada mimpi dari raja Mesir pada saat itu. Kemudian baru temannya ini ingat kepada Nabi Yusuf. Oh iya, dulu itu saya punya teman di penjara namanya Yusuf gitu. Wahai raja, dulu itu saya punya teman di penjara namanya Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini adalah orang yang solih. Dia korban kriminalisasi dan dia juga bisa mentakwilkan mimpi katanya gitu. Akhirnya diceritakanlah mimpi, dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian diceritakan Nabi Yusuf tersebut kepada raja. Raja menceritakan kepada Nabi Yusuf tentang mimpinya. Nah, setelah raja menceritakan kepada Nabi Yusuf tentang mimpinya, kemudian Nabi Yusuf membuat kebijakan bahwa dari mimpi raja itu akan terjadi kemarau panjang gitu ya.
Sehingga untuk di daerah Mesir itu harus melakukan plan A, plan B dan sebagainya. Kemudian dilakukan dan muncullah musim paceklik pada saat itu ya. Muncul musim musim paceklik pada saat itu karena kemarau, akhirnya eee, diangkatlah Nabi Yusuf alaihissalam, singkat cerita diangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang menteri pada saat itu. Masya Allah, menteri yang shalih tentunya ya. Ini zamannya Nabi Yusuf alaihissalam gitu ya, menjadi menteri gitu. Kalau sekarang ya lebih baik mah kita janganlah ya, jangan jadi menteri gitu. Karena kata Bapak Mahfud MD gitu ya, malaikat yang masuk ke sistem demokrasi itu bisa jadi setan katanya gitu. Nah kita jangan deh ya, jangan. Ini kan sistemnya sistem di Nabi Yusuf gitu kan ya, menteri Nabi Yusuf gitu ya. Sistemnya mungkin bukan demokrasi, mungkin gitu ya. Nah kalau sekarang mah ngeri-ngeri sedap lah kita, jangan pernah bermimpi lah jadi menteri. Nah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam saking sibuknya dengan pekerjaannya, harus membuat siasat juga untuk bertemu dengan bapaknya. Kenapa? Karena dia udah bebas sekarang, sudah bukan budak dan dia udah menjadi menteri, gitu. Dan dia harus membuat siasat, sehingga dipanggillah warga bapaknya untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan dan kemudian datanglah saudara daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu saudaranya Nabi Yusuf yang datang kepada ke Mesir itu adalah saudaranya yang membuang Nabi Yusuf, salah satu saudaranya membuang Nabi Yusuf ke sumur. Kemudian di situ belum mengenali Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf taruh sebuah bongkahan emas di tasnya, kemudian sehingga dipanggil, "Ini benar nggak? Bukan kamu yang ngambil?" "Bukan, bukan saya, bukan saya." "Oke, kamu kenal saya nggak?" Gitu kan, "Kamu kenal saya nggak?" "Enggak, saya ini Yusuf." Allahu Akbar, bahasa kita ya mungkin. Ya Allah, Yusuf, rasa nggak enak gitu teman-teman sekalian ya. Loh, bukannya dia udah gue buang ya, kok dia bisa jadi menteri ya? Gitu. Dalam hatinya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kita juga nggak tahu. Itu ngerasa bersalah banget tuh, feeling guilty banget. Wah, gimana ya? Nah, Yusuf, mohon maaf banget. Mohon maaf atas kejadian-kejadian yang lalu-lalu. Iya, kamu saya maafkan, kata Nabi Yusuf dengan enaknya dan dengan kasih sayangnya kepada saudaranya. Iya, kamu saya maafkan. Tapi coba dong kamu panggil bapak, suruh ke sini. Saya mau ketemu bapak, gitu kan. Akhirnya dipanggillah ayahnya. Kemudian saudaranya ini kembali lagi, panggil ayahnya, kemudian balik lagi bersama ayahnya. Wah, ini ketika bersama ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam itu memanggil, Masya Allah, tabarokar rahman, kata Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub bercerita kepada Nabi Yusuf dan menanyakan kabar Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, apa kabarmu? Gitu kan. Wahai Yusuf, apa kabarmu? Dan apa jawabnya Nabi Yusuf alaihissalam, teman-teman sekalian? Ini yang dahsyat ya, jawaban daripada Nabi Yusuf alaihissalam adalah Alhamdulillah, Allah telah membebaskan aku dari, seharusnya cerita bermula daripada sumur. Allah telah membebaskan aku dari sumur. Tapi Nabi Yusuf enggak. Teman-teman lihat deh di Qur'annya deh. Nabi Yusuf enggak tidak menjawab dikeluarkan dari sumur. Tapi Nabi Yusuf menjawab, Alhamdulillah, Allah telah mengeluarkan aku min sijil, dari penjara. Gitu. Nah ini adalah adab kita teman-teman sekalian, adab kita untuk memaafkan seseorang yang telah minta maaf teman-teman sekalian. Ketika orang udah minta maaf, mungkin sulit untuk kita melupakan kesalahannya. Tapi kita bisa memilih untuk tidak mengungkit-ungkit kembali kesalahannya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam.
Seharusnya Nabi Yusuf bisa saja mengatakan bahwa, "Alhamdulillah Allah telah selamatkan aku dari sumur." Gitu. Karena ceritanya bermula dari ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yusuf nggak mengatakan, Allah telah menyelamatkan aku dari sumur. Kan tetapi Nabi Yusuf mengatakan min sijil, Allah telah mengeluarkan aku dari penjara katanya, gitu. Kalau misalkan Nabi Yusuf mengatakan, mungkin ya saudaranya, eee, ya nggerutu juga mungkin ya. Ya Yusuf katanya udah dimaafin, kok masih diomong-omongin lagi aja. Nah mungkin gitu juga tuh kita 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 nggak tahu juga tuh ya. Nah ini adalah bagian daripada, adab kita teman-teman sekalian ketika kita memaafkan saudara-saudara kita, itu melupakan bukan melupakan, tidak menyebut-nyebut kesalahannya, tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Itu adalah, ciri kita dalam memaafkan, kita mencontoh seperti seperti yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf. Eee, Nabi Yusuf tidak mengungkit kesalahan saudara-saudaranya, tapi Nabi Yusuf alaihissalam, eee, memilih untuk tidak mengungkit hal tersebut walaupun mungkin Nabi Yusuf masih mengingat. Gitu ya. Mungkin bagi kita sulit untuk melupakan kesalahan orang lain, tapi kita punya pilihan untuk tidak membicarakan kesalahan-kesalahan tersebut kalau kita sudah memaafkan, gitu ya. Jangan juga gitu ya, "Gue sih udah maafin lah walaupun lu begini begini begini." Itu jangan juga kayak gitu juga, itu sama aja, gitu ya. Nah, ini bagian daripada adab kita. Mudah-mudahan kita menjadi, orang yang, bisa meneladani kisah para nabi, kebaikan-kebaikan yang para nabi, di sepanjang hidupnya gitu ya, sebelum kemudian setelah itu, eee, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada ayahnya bahwa, "Saat ini aku tahu apa daripada takwil daripada mimpinya Nabi Yusuf," ketika di awal beliau bercerita kepada ayahnya. Mungkin yang sedikit ini teman-teman sekalian bisa menambah kebaikan buat teman-teman semua, dan juga menambah manfaat buat kita semua. Mohon maaf, jika banyak yang kurang, mungkin bisa diberikan, feedback oleh teman-teman semua di grup di grup, berbagi cerita dan juga jangan lupa teman-teman semua, insyaallah mohon doanya kita sedang garap kelas eksklusif lagi bersama Kak Isa gitu ya, bersama Kak Isa kita garap kelas eksklusif, ini membahas detail tentang perang salib teman-teman sekalian, dari awal sampai akhirnya gitu ya. Insyaallah di sini akan membahas sebanyak, eee, 12 bab. 12 bab kita akan sama-sama mengkuliti perang salib, bagaimana awal mula perang salib itu terjadi, terus sampai kepada kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Siapakah Salahuddin Al-Ayyubi ini? Siapa orang-orang di belakang Salahuddin Al-Ayyubi? Bagaimana mungkin, Salahuddin Al-Ayyubi ini bisa terbentuk teman-teman sekalian, sehingga bisa menjadi pahlawan Islam. Kemudian bagaimana bisa Salahuddin membebaskan Palestina dan kemudian, setelah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, loh kok bisa-bisanya Palestina ini terjajah lagi sampai pada saat ini. Nah itu gimana ceritanya dan, bagaimana jika kita ingin, bisa merebut kembali atau membebaskan, Palestina dari, cengkraman para penjajah, insya Allah kita bisa tapaki jalannya itu sebagaimana sejarah mengajarkan, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya membebaskan Palestina. Mudah-mudahan ini bisa, eee, cepat rampung materinya dan kita bisa, meet up lagi di kelas eksklusif teman-teman sekalian dan khusus untuk berbagi cerita itu ada penawaran khusus untuk berbagi cerita di kelas eksklusif bersama Kaisa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, live kita hari ini dengan lafaz hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang bergabung.